Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang panduan praktek klinik untuk kasus seperti di buah ini. Tetanus. 1. Pengertian, definisi. Tetanus adalah penyakit pada sistem saraf yang disebabkan oleh tetanus plasmin. Penyakit ini ditandai dengan spasme tonik persisten, disertai serangan yang jelas dan keras. 2. Anamnesis. Keluhan manifestasi klinis tetanus bervariasi kekakuan otot setempat, trismus, sampai kejang yang hebat. Manifestasi klinis tetanus terdiri atas 4 macam yaitu 1. Tetanus lokal gejalanya meliputi kekakuan dan spasme yang menetap disertai rasa sakit pada otot di sekitar atau proksimal luka. Tetanus lokal dapat berkembang menjadi tetanus. 2. Tetanus sefalik bentuk tetanus lokal yang mengenai wajah dengan masa inkubasi 1-2 hari, yang disebabkan oleh luka pada daerah kepala atau otitis media kronis. Gejalanya berupa trismus, disfagia, rhisus sardonicus dan disfungsi nervus kranial. Tetanus sefal jarang terjadi, dapat berkembang menjadi tetanus umum dan prognosisnya biasanya jelek. 3. Tetanus umum, generalisata gejala klinis dapat berupa trismus, irritable, kekakuan leher, susah menelan, kekakuan dada dan perut, opistotonus, rasa sakit dan kecemasan yang hebat serta kejang umum yang dapat terjadi dengan rangsangan ringan seperti sinar, dan sentuhan dengan kesadaran yang tetap baik. 4. Tetanus neonatorum tetanus yang terjadi pada bayi baru lahir, disebabkan adanya infeksi tali pusat. Gejala yang sering timbul adalah ketidakmampuan untuk menetek, kelemahan, irritable, diikuti oleh kekakuan dan spasme. Faktor risiko. 3. Pemeriksaan fisik. Dapat ditemukan, kekakuan otot setempat, trismus sampai kejang yang hebat. 1. Pada tetanus lokal ditemukan kekakuan dan spasme yang menetap. 2. Pada tetanus sefalik ditemukan trismus, rhisus sardonicus dan disfungsi nervus kranial. 3. Pada tetanus umum generalisata adanya, trismus, kekakuan leher, kekakuan dada dan perut, opistotonus, fleksi abduksi lengan serta ekstensi tungkai, kejang umum yang dapat terjadi dengan rangsangan 277 ringan seperti sinar, suara dan sentuhan dengan kesadaran yang tetap baik. 4. Pada tetanus neonatorum ditemukan kekakuan dan spasme dan posisi tubuh klasik, trismus, kekakuan pada otot punggung menyebabkan opistotonus yang berat dengan lordosis lumbal. Bayi mempertahankan ekstremitas atas fleksi pada siku dengan tangan mendekap dada, pergelangan tangan fleksi, jari mengepal, ekstremitas bawah hiperekstensi dengan dorsofleksi pada pergelangan dan fleksi kaki. 4. Pemeriksaan penunjang. Tidak ada pemeriksaan penunjang yang spesifik. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis klinis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan temuan klinis dan riwayat imunisasi. Tingkat keparahan tetanus. Kriteria Patel Joak. 1. Kriteria 1, rahang kaku, spasme terbatas, disfagia, dan kekakuan otot tulang belakang. 2. Kriteria 2, spasme, tanpa mempertimbangkan frekuensi maupun derajat keparahan. 3. Kriteria 3, masa inkubasi 7 hari. 4. Kriteria 4, waktu onset 40 jam. 5. Kriteria 5, peningkatan temperatur, rektal 100 F, 400 C, atau aksila 99 F, 37,6 C. Grading. 1. Derajat 1, kasus ringan, terdapat 1 kriteria, biasanya kriteria 1 atau 2, tidak ada kematian. 2. Derajat 2, kasus sedang, terdapat 2 kriteria, biasanya kriteria 1 dan 2. Biasanya masa inkubasi lebih dari 7 hari dan onset lebih dari 48 jam, kematian 10%. 3. Derajat 3, kasus berat, terdapat 3 kriteria. Biasanya masa inkubasi kurang dari 7 atau onset kurang dari 48 jam, kematian 32%. 4. Derajat 4, kasus sangat berat, terdapat minimal 4 kriteria, kematian 60%. 5. Derajat 5, bila terdapat 5 kriteria termasuk puerperium dan tetanus neonatorum, kematian 84%. Derajat penyakit tetanus menurut modifikasi dari klasifikasi Alblet et al. 1. Grade 1, ringan, trismus ringan sampai sedang, spamisitas umum, tidak ada penyulit pernafasan, tidak ada spasme, sedikit atau tidak ada disfagia. 2. Grade 2, sedang, trismus sedang, rigiditas las, spasme ringan atau sedang namun singkat, penyulit pernafasan sedang dengan takipneu. 6. Diagnosis kerja. Tetanus.
7. Diagnosis banding. Meningoencephalitis, poliomielitis, rabies, lesi orofaringeal, tonsilitis berat, peritonitis, tetani, karena hipokalsemia dan hipofosfatemia di mana kadar kalsium dan fosfat dalam serum rendah, keracunan stricine, reaksi fenotiazine. 8. Penata laksanaan. 1. Manajemen luka pasien tetanus yang diduga menjadi port de entry masuknya kuman C. Tetani harus mendapatkan perawatan luka. Luka dapat menjadi rentan mengalami tetanus atau luka yang tidak rentan tetanus dengan kriteria sebagai berikut. 2. Rekomendasi manajemen luka traumatik. A. Semua luka harus dibersihkan dan jika perlu dilakukan debridemen. B. Riwayat imunisasi tetanus pasien perlu didapatkan. C. TT harus diberikan jika riwayat bushir lebih dari 10 tahun. Jika riwayat imunisasi tidak diketahui, TT dapat diberikan.